Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita sebelum mulai aktivitas kita hari ini, kita mendengarkan renungan dalam firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mendengarkan renungan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7, yang mana intinya adalah yang pertama, kita telah menerima Yesus. Lalu apa yang berikutnya? Kita harus hidup di dalam Dia. Bagaimana kita harus hidup di dalam Dia? Kita harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam Dia, dan berlimpah syukur. Menerima Yesus Kristus sama artinya percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa dan bangkit untuk hidup yang kekal kepada kita. Kita menerima karya Yesus itu dengan iman, yaitu kemauan untuk mempercayai pengampunan dosa kita hanya kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita tidak lagi mengandalkan keselamatan kita, segala perbuatan dan amal ibadah kita menurut pikiran kita sendiri. Sebagai jemaat yang telah menerima Kristus, kita harus memiliki hidup yang kekal, yang tetap di dalam Yesus Kristus. Artinya, kita tidak boleh memiliki kepercayaan lain di luar dari Yesus. Jemaat harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka untuk selamanya. Hidup mereka maupun hidup kita semua, baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan yang harus diserahkan kepada Yesus, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Rasul Paulus memakai gambaran pohon yang memakai akar untuk mencari makan dari dalam tanah. Demikian hidup kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Artinya, Yesus adalah sumber utama kehidupan kita, di mana kita memperoleh makanan bagi kita, bagi tubuh kita, bagi kehidupan rohani kita. Selain itu, Yesus juga digambarkan sebagai batu pondasi yang menjadi tumpuan sebuah bangunan. Artinya, orang percaya, kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Setiap keputusan hidup kita, perilaku kita, cara berpikir kita harus sesuai dengan Kristus. Cara berpikir seorang Kristen. Kristus adalah dasar hidup kita. Jika kita dengan setia hidup mencari hidup kita, Yesus semakin percaya, iman kita pun semakin kokoh. Dan jika kita demikian setia membangun kehidupan kita di dasar Kristus Yesus, maka Alkitab mengatakan bahwa hidup kita pun akan penuh dengan ucapan syukur. Nasihat Paulus ini berguna bagi jemaat Kolose. Demikian halnya dengan kita, yang mana saat itu jemaat terancam akan ajaran sesat. Bagi kita saat ini pun, nasihat Paulus penting untuk dipegang, karena Yesus adalah sumber hidup kita dan dasar kehidupan kita. Marilah kita tinggal tetap di dalam Dia. Kiranya renungan ini menjadi pegangan, menguatkan hidup kita untuk menjalani aktivitas kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah sumber hikmat, kekuatan, dan pengetahuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.